Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang menulis naskah fragmen. Adapun peta kompetensi pembelajarannya adalah menulis naskah. Dalam penulisan naskah, kita harus mengidentifikasi penulisan naskah, kemudian kita membuat temanya bermacam-macam. Di sini ada tema dramanya bertema alam. Kemudian barulah kita menulis naskah drama. Nah, di dalam penulisan naskah drama, di sini ada lakon drama. Drama adalah konflik manusia. Konflik di sini yaitu pertentangan yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, baik yang bersifat pertentangan batin maupun pertentangan fisik. Seluruh perjalanan drama dijiwai oleh konflik tokoh-tokohnya, baik itu tokoh utama yang disebut dengan protagonis maupun tokoh-tokoh pertentangan yang disebut dengan antagonis. Naskah drama merupakan salah satu bahan untuk bermain teater. Di sini ada karakter dan tokoh, semua tertulis di dalam naskah. Alur cerita atau plot ditulis dengan jelas pada sebuah naskah sehingga memudahkan bagi pemain dan sutradara untuk menafsirkan watak yang diinginkan pengarang. Kemudian kita lihat langkah-langkah dalam penyusunan naskah drama. Yang nomor 1, menentukan tema. Tema merupakan langkah awal dalam penyusunan naskah drama. Tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Pesan pengarang yang ingin disampaikan akan diketahui melalui tema. Pengarang dapat menentukan tema cerita seperti persahabatan, kasih sayang, kepahlawanan, pengorbanan, ketulusan, dan perjuangan. Kemudian langkah yang kedua, menentukan alur cerita. Alur adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Alur di sini merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir sehingga terbentuk cerita yang jelas dan utuh. Tahap penyusunan alur akan terlihat masalah-masalah yang terjadi seperti tempat kejadian peristiwa, tokoh-tokoh yang mengisi cerita, baik tokoh utama maupun tokoh-tokoh penantang, juga tokoh-tokoh lain seperti pendukung cerita. Kemudian yang nomor berikutnya, menyusun adegan. Setelah rangkaian cerita didapat dengan utuh, dilanjutkan dengan menyusun adegan yang akan ditampilkan dalam setiap babak. Setiap adegan cerita akan diketahui urutan tokoh-tokoh yang akan tampil. Begitupun dalam adegan dipilih peristiwa atau kejadian mulai tahap pengenalan sampai kejadian paling menarik sebagai puncak. Berikutnya adalah membuat dialog-dialog tokoh. Drama berbeda dengan karya sastra yang lain. Perbedaan yang paling mencolok adalah dibangun berupa dialog-dialog antar tokoh. Pada saat membuat dialog-dialog tiap tokoh ini, kamu harus menyesuaikan dengan karakteristik tokoh yang dibuat. Misalnya, tokoh orang tua, tentu bahasa dan tingkah lakunya berbeda dengan
anak sekolah. Dialognya juga begitu, yang ditentukan oleh latar belakang lingkungan masing-masing. Berikutnya kita lihat berikutnya. Nah, sekarang itu yang tadi adalah langkah-langkah membuat penyusunan naskah drama. Sekarang anak-anak silahkan dilihat cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan. Di situ sudah ada contohnya. Contohnya adalah naskah cuplikan adegan naskah Panji Semirang. Nah, lihat buku paket halaman 110 sampai 111. Di situ anak-anak silahkan di rumah baca dialognya, pahami. Nah, itu yang dinamakan dengan cuplikan naskah drama. Nah, sekian dulu anak-anak, bagaimana, sudah paham? Nah, kalau sudah, silahkan anak-anak pelajari. Nah, nanti minggu depan ada ulangan bab 7 dan 8. Thank you. Selamat anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat, sehat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Terima kasih.